Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Baik, Bu. Baiklah, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini siapa yang tidak hadir di kelas ini? Hadir semua? Semua hadir, Bu. Ya, bagus anak-anak, pertahankan kehadirannya ya. Apakah kalian semua sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, anak-anak ibu sekalian, minggu lalu kita telah membahas mengenai teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, ini ya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran mengenai suatu objek, tempat, atau peristiwa. Betul sekali Enia, bahwa teks deskripsi merupakan teks yang berisi gambaran mengenai suatu objek, tempat maupun peristiwa. Alhamdulillah anak-anak ibu semua masih ingat tentang materi deskripsi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Nah, sebelum ibu jelaskan materi pada hari ini, apakah ada yang sudah tahu apa itu teks berita? Ya, Resti? Berita adalah suatu kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Ya, bagus sekali Resti. Nah, sekarang ada yang tahu apa berita yang sedang hangat dibicarakan? Saya, Bu. Ya, Enia lagi. Berita hilangnya anak gubernur Jawa Barat di Sungai Aire Bern, Swiss, Bu. Wah, bagus sekali Enia, sangat update ya dengan berita terkini ya. Baiklah, kita hari ini membahas teks berita. Nah, yang akan kita pelajari yaitu, bisa anak ibu perhatikan. Baiklah, perhatikan PPT yang telah ibu tampilkan ya. Tuh, pengertian berita. Teks berita adalah tulisan yang mendeskripsikan informasi kejadian yang bersifat faktual dan aktual. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Yang kedua ada unsur-unsur berita. Nah, coba Rosa sebutkan apa saja itu unsur-unsur berita. Unsur berita itu pertama ada what atau siapa atau tentang apa, maaf Bu. Kemudian ada who tentang siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana Bu. Ya, benar. Selanjutnya ibu akan menjelaskan yang telah dibacakan Rosa tadi. What itu peristiwa apa yang terjadi. Terus ada who itu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa. Terus ada who. Nah, di sini anak-anak ibu bisa baca who siapa saja yang terlibat dalam peristiwa. Selanjutnya ada where itu di mana peristiwa itu terjadi. Lalu when, kapan waktu terjadinya suatu peristiwa, entah pagi, entah hari Selasa, hari Senin, waktu ya. Terus ada why, alasan. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Lalu ada how, memberikan penjelasan bagaimana kronologis dari peristiwa dalam berita yang sedang terjadi. Nah, untuk contoh berita ibu akan tampilkan di depan, mohon disimak beritanya. Sementara itu, petugas pemasangan internet tersengat listrik saat sedang bekerja di kawasan Bogor, Jawa Barat. Korban meninggal di atas pohon dan tersangkut di antara kabel jaringan. Petugas pemasangan internet ini tersengat listrik saat sedang memeriksa jalur untuk memasang jaringan internet di Jalan Mercedes-Benz, Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban yang tersengat listrik meninggal dunia di atas pohon dan tersangkut di antara kabel jaringan. Warga sempat tidak berani menyelamatkan korban karena takut tersengat listrik sehingga menyebabkan jenazah korban tergantung selama 20 menit. Untuk mengevakuasi korban, petugas PLN mematikan jaringan listrik. Menurut saksi mata, dua pekerja pemasang kabel optik naik ke atas pohon menggunakan tangga bambu. Diduga salah satu petugas memegang kabel listrik sehingga mengakibatkan tersetrum.
Ini tadi katanya ada masang wifi. Jarak tegangan kabel induk sama pohon itu sekitar 1 meter. Jadi dia nempel di tegangan kabel induk. Informasinya mau begitu. Jadi di badan dia kesetrum langsung lompat. Itu ada 2 orang, tapi yang satu selamat katanya. Korban meninggal, Bang? 1 korban meninggal. Setelah dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, sudah dilihat videonya, beritanya? Sudah, Bu. Sudah tahu apa isi beritanya? Iya, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kita akan mengadakan diskusi kelompok. Ibu yang akan bagi anggota kelompoknya ya. Ayu, Mega, Resti, kelompok 1, geser bangkunya. Terus Marta, Enia, Rosa yang depan. Terus Dea sama itu Bunga. Bergabung. Oke, tugas kelompoknya akan dibagikan. Duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Tolong perhatikan ke depan. Ibu akan berikan tugasnya. Iya, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih, Bu. Sama. Jadi balik Ibu. Apa itu? Baik, sebelum mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, kita bahas materi selanjutnya, itu mengenai struktur teks berita. Yang pertama ada judul atau headline. Judul headline ini berisi kata kunci yang menggambarkan apa isi beritanya. Lalu ada tema berita, teras berita, atau lead news. Itu berisi pokok atau inti dari berita tersebut, terletak di awal paragraf. Terus ada badan berita, ini menjelaskan informasi yang ada di struktur teks berita sebelumnya. Yang terakhir ada kaki berita, ini menampilkan informasi tambahan. Nah, baik, itu tadi struktur teks berita. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, artinya kerjakan tugasnya, Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Oke, letakkan penanya, berhenti menulis, tidak ada lagi yang menulis, waktunya telah habis. Nah, sekarang kelompok 1, tolong bacakan beritanya. Baiklah, saya Resti Fauzi, perwakilan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, berita ini berisi 3 bocah yang nyaris tewas terseret ombak pantai Padang. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, tolong bacakan struktur unsur dari berita yang ada di kertas itu. Baik.
ada dalam berita 3 bocah nyaris tewas terseret ombak pantai Padang, yaitu ada unsur wat, unsur wu, unsur wer, unsur wen, wai, dan ho. Lengkap unsurnya? Lengkap. Bagus. Lanjut ke coba kelompok 3, sebutkan apa strukturnya, yaitu yang kaki beritanya dari berita tersebut. Baik Bu, saya Dia Septiana. Kaki berita dalam berita ini yaitu kami dari BPBD Kota Padang mengimbau kepada masyarakat yang pergi berlibur ke pantai agar dapat waspada apabila bermain di air. Ya bagus, semua jawabannya sudah benar. Itu artinya anak-anak ibu semua sudah mengerti dengan materi hari ini. Baiklah, karena waktu kita sudah hampir habis, sebelum pelajaran ditutup, Ibu minta kelompok 2 untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai 3 materi, Bu. Yang pertama yaitu pengertian teks berita, yang kedua mengenai unsur-unsur teks berita, dan yang ketiga mengenai struktur teks berita, Bu. Ya bagus, selanjutnya kelompok 3, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Kami menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama tentang teks berita adalah sebuah teks yang berisi segala peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Unsurnya terdiri dari 5W tambah 1H dan strukturnya terdiri dari judul, teras berita, badan berita, dan kaki berita. Ya benar sekali, tampaknya anak-anak ibu semua sudah mengerti, paham apa yang telah ibu jelaskan, telah menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas dengan benar. Sebelum pulang, ibu akan berikan tugas kelompok, anggotanya masih sama. Tolong cari itu berita terbaru yang sedang dibicarakan, terus tentukan lagi struktur dan unsur-unsurnya. Tolong bawa tugas itu di minggu depan, oke? Oke Bu. Nah sebelum pulang marilah kita baca doa. Silakan Ayu. Baiklah, sebelum pulang marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan istirahat. Dadah.